Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Esti Purwanti, peserta PBG Daljak Batch 2 kategori 2 di LPTK UIN STS Jambi tahun 2023 akan menampilkan video P5 PPRA dengan tema Suara Demokrasi. Saya akan menampilkan video P5 PPRA tentang suara demokrasi mulai dari tahap perkenalan, tahap kontekstualisasi, dan tahap aksi. Lebih lengkapnya selamat menyaksikan. Baik anak-anak, pada pagi hari ini Ibu akan menyampaikan materi atau modul P5 PPRA tentang suara demokrasi. Tujuan dari proyek kita tentang suara demokrasi yaitu diharapkan peserta didik nanti mampu menyadari adanya perbedaan visi dan misi dalam memilih pemimpin di lingkungan sekitar. Yang dimaksud di lingkungan sekitar ini adalah SMP Negeri 27 Tanjung Jabung. Yang kedua adalah peserta didik saling menghargai dan menghormati perbedaan pemilihan pemimpin di lingkungan sekitar. Yang ketiga, peserta didik mampu mempraktikkan kehidupan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari secara demokrasi. Suara demokrasi yang dimaksud di sini adalah hak setiap anggota OSIS. Siapa sih anggota OSIS? Ya kalian semuanya, mulai dari kelas 7 sampai kelas 9 untuk berpartisipasi dalam pemilihan ketua yang adil dan demokratis. Itu ingat-ingat untuk pengertiannya. Kemudian untuk prinsip-prinsip suara demokrasi dalam pemilihan ketua OSIS ada 3, yaitu kesetaraan, kebebasan, dan keterbukaan. Selanjutnya tentang manfaat dan tantangan suara demokrasi khususnya ketua OSIS. Setiap anggota memiliki hak dan memilih calon mereka yang anggap paling layak. Jadi tidak boleh ada yang namanya provokasi. Kemudian tantangannya ada 2, yaitu ketidakadilan. Itu karena dekat dengan siapa ya? Bapak guru dah, makanya dia pasti menang. Misal manipulasi, pengaruh kelompok tertentu dalam proses pemilihan. Sebelum memilih ada sistem nanti traktir indikatif ya, yang memilih nomor 1 misal itu tidak boleh. Oke, selanjutnya ada pun aksi yang akan kita laksanakan nanti, yaitu yang pertama adalah proses pemilihan suara. Yang pertama nanti setiap kelas kalian boleh mengirimkan 2 nama yang akan mencalonkan diri sebagai ketua OSIS. Setiap kelas. Ya. Kemudian yang kedua, nanti kita akan adakan kampanye setelah setiap kelas mengumpulkan nama-namanya, diseleksi oleh tim. Kemudian langkah selanjutnya adalah proses pemungutan suara, di mana setelah kampanye berakhir, setelah masa kampanye berakhir, maka siswa dapat memberikan hak suaranya secara langsung. Panitia nanti akan memberikan kertas, akan memberikan visi-misi yang ada di situ, langsung kalian pilih sesuai dengan hati nurani tanpa adanya provokasi dari siapapun. Dan langkah terakhir dari aksi yang akan kita laksanakan nanti yaitu evaluasi dan refleksi, yaitu tentang mengevaluasi jalannya proses pemilihan ketua OSIS. Adakah kendala-kendalanya? Adakah sesi manipulasinya? Adakah kecurangannya? Maka akan kita evaluasi. Dan yang paling penting di bagian evaluasi, anak-anak mampu mengetahui apa sih demokrasi, bagaimana sih cara memilih yang tepat, bagaimana saya amanah terhadap diri saya sendiri untuk memilih calon yang benar-benar bisa adil dan dapat dipercaya. Buktikan di pemilihan ketua OSIS yang akan kita laksanakan nanti. Paham semua ya? Nah, saya kira cukup sekian untuk materi tahap awal atau pengenalan tentang P5 PPRA pada hari ini. Ada pertanyaan? Sudah paham? Paham semuanya? Terima kasih. Kalau kalian paham berarti kalian semuanya pintar semuanya. Beri tepuk tangan untuk kalian semuanya. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Ketemu lagi nanti di
kegiatan yang akan datang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan P5 PPRA bagian 2, yaitu bagian kontekstualisasi dengan tema Suara Demokrasi, topik Demokrasi di Lingkunganku dengan proyek profil pemilihan Ketua OSIS di SMP Negeri 27 Tanjung Jabung Timur. Selamat menyaksikan. Anissa, kamu dari mana? Oh, dari mana? Anissa, ibu boleh bertanya enggak? Boleh. Kamu ketika mengikuti pemilihan ketua OSIS antusias nggak di sekolah? Oh, asal ikutan saja berarti selama ini. Oke, terima kasih ya. Nak, sedang apa itu? Oh, sedang main HP. Ibu boleh bertanya enggak? Nggak boleh. Ibu mau pendapatmu bagaimana sih pemilihan ketua OSIS di SMP Negeri 2 Timur tahun lalu? Kurang menarik. Kenapa kurang menarik? Biasa saja. Oke, terima kasih ya. Kalau kamu gimana? Ketika pemilihan ketua OSIS sudah menggunakan hak pilih dengan baik nggak? Oh, berarti kurang antusias. Nanti yang cantik aja yang dipilih. Bisa jadi ya. Selama ini ketika pemilihan OSIS pernah ada? Boleh nggak ibu bertanya? Selama pemilihan ketua OSIS di SMP Negeri 27 Tanjung Jabung Timur, kira-kira seluruh siswa dilibatkan atau tidak? Oh, jadi mereka sudah dilibatkan, namun ada yang antusias, ada yang tidak, gitu ya? Kenapa? Oh, nggak begitu cuek-cuek aja gitu ya. Ada ketua OSIS ya, terserah nggak ya, terserah gitu ya. Kan, tiga. Kalau Vivi, sekarang Isma nih, boleh nanya nggak Is? Kira-kira Isma berminat nggak mencalonkan diri sebagai ketua OSIS untuk periode tahun ini? Iya, berminat. Berminat? Apa alasannya? Karena saya ingin mengembangkan bakat dan minat saya di bidang organisasi, terutama organisasi internasional. Oke, mantap ya. Semoga menang nanti ya. Sedang apa ini? Oh, sedang ngerjain tugas. Nah, tadi saya sudah wawancara tuh beberapa siswa. Boleh nggak saya bertanya? Boleh. Nah, ini kan kita mau pemilihan OSIS nih. Nah, kira-kira harapan kalian untuk pemilihan ketua OSIS tahun ini? Agar pemilihan dilakukan secara adil, transparan, dan demokratis. Saya berharap semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk memilih calon ketua OSIS yang mereka anggap paling kompeten dan mampu memimpin dengan baik. Selain itu, saya juga berharap calon ketua OSIS yang terpilih dapat mengemban tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Dapat disimpulkan bahwa dalam tahap kontekstualisasi P5 PPRA tentang suara demokrasi ada beberapa permasalahan ditemukan di lapangan, yaitu yang pertama, kurangnya pemahaman tentang suara demokrasi di sekolah. Yang kedua, ketidakadilan dalam proses pemilihan ketua OSIS di sekolah. Kemudian yang ketiga, minimnya kesadaran partisipasi siswa dalam memilih atau menggunakan hak pilihnya. Yang keempat, tidak transparannya dalam proses pemilihan ketua OSIS. Kemudian yang kelima, kurangnya keterlibatan peserta didik dalam tahap pemilihan ketua OSIS yang dilaksanakan di sekolah, sehingga siswa kurang terlibat secara aktif dalam pemilihan ketua OSIS. Saya Esti Purwanti akan melanjutkan
proyek P5 PPRA di Suara Demokrasi, ada beberapa tahap yang akan ditampilkan. Yang pertama yaitu tahap pemilihan suara dari MPK, kemudian kampanye atau penyampaian visi dan misi, dilanjutkan dengan proses pemungutan suara pemilihan ketua OSIS, dan yang terakhir adalah tahap evaluasi. Berikut lebih lengkapnya. Pagi. Melaksanakan P5 BPRA Suara Demokrasi, yaitu tahap pemungutan suara pemilihan ketua OSIS. Paham semuanya? Selanjutnya untuk proses P5 PPRA tahap 3 yaitu tahap aksi. Nanti kita akan mengadakan proses pemungutan suara pemilihan ketua OSIS. Demikian penampilan P5 PPRA tahap aksi Suara Demokrasi. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.